Jadi walaupun kita sudah setiap pagi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, terus kita membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, terus kita istighfar sebelum mau tidur, kita bersedekah ala kadarnya, tapi kita menahan diri sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada konten-konten sebelumnya itu banyak komentar dikala saya membuat tentang amalan-amalan agar kita menjadi, uang kita menjadi berkah, agar hidup kita menjadi berkah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dan amalan-amalan tertentu. Di sana ada beberapa komentar-komentar dan bahkan ada yang langsung WhatsApp ke saya bahwa berkeluh kesah tentang keuangan. Ada yang bercerita, ada yang menceritakan bahwa sampai saat ini masih mempunyai hutang yang banyak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dilunaskan hutang saya dan lain sebagainya, banyak itu. Jadi pada konten kali ini insya Allah saya akan membahas itu. Tapi sebelum membahas itu, saya mendoakan mudah-mudahan bagi saudaraku sekalian yang mempunyai hutang, mudah-mudahan secepatnya bisa melunasinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, beberapa waktu yang lalu saya membuat konten di channel ini yang membahas tentang bagaimana agar kita kaya. Itu tingkat dasarnya, terus amalan kaya mendadak itu tingkat menengah. Di sini saya belum melanjutkan ke tingkat yang tertinggi. Karena apa? Karena dari banyaknya komentar yang ada masalah hutang, piutang dan lain sebagainya, ini dulu yang kita bahas. Ada salah satu pertanyaan juga daripada saudara kita bahwa sudah lama mengamalkan salawat, akan tetapi sampai saat ini belum ada perubahan, belum bisa melunasi hutang, kehidupannya ya boleh dibilang kurang baik-baik saja. Jadi begini, kalau kita mengamalkan amalan kaya tingkat dasar, insya Allah dalam tempo 40 hari, dalam tempo 40 hari asal benar-benar, maka insya Allah kita akan secara perlahan
akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, apabila kita lanjutkan dengan amalan kayak mendadak tingkat menengah, maka insya Allah selama 40 hari lagi kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam hidup. Insya Allah yang dulunya tidak banyak mempunyai uang, insya Allah akan ada. Yang dulunya hidupnya agak susah plus sakit-sakitan lagi, insya Allah disehatkan badan dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan yang ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tolong diperhatikan. Sekali lagi, tolong diperhatikan ini. Apabila kita masih mempunyai hutang kepada orang lain, sedangkan kita mampu membayarnya dan kita tidak mau untuk membayarnya dengan alasan tertentu atau nanti dulu, maka amalan-amalan kita baik yang tingkat dasar atau tingkat menengah ini tidak terlalu baik jalannya. Maksudnya di sini ibaratkan benda itu tidak berfungsi secara sempurna. Jadi walaupun kita sudah setiap pagi ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, terus kita membaca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Terus kita istighfar sebelum mau tidur, kita bersedekah ala kadarnya, tapi kita menahan diri untuk membayar hutang, sedangkan kita tahu bahwa kita tidak tahu bahwa kita ini kapan hidupnya. Apakah sampai hari ini saja atau detik ini saja? Maka disitulah terkadang orang kalau sudah diberikan Allah rezeki, sedangkan dia punya hutang dan hutang itu sudah sampai jatuh temponya, beberapa kali orang datang untuk menagih dan menagih, kita nanti dulu. Akhirnya apa? Ada kemungkinan keberkahan yang ada di kita akan ditarik kembali. Ada kemungkinan ini. Menurut pendapat saya akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melalaikan kewajiban kita untuk membayar hutang. Sekali lagi saudaraku sekalian, jangan sampai kita punya hutang tapi membayarnya nanti. Ada istilah orang membayar hutang dengan jawaban besok. Kapan bayar hutangnya? Besok. Kapan bayar hutangnya? Besok. Ditagih lagi besok. Setelah ditanya kenapa nggak bayar dengan uang? Kan saya bilang bayar besok. Itu orang yang suka mengakal-akal atau ngeles lah. Nah, kalau sudah kita ada mempunyai hutang, sebelum kita dapat membayarnya, niatkan dulu mudah-mudahan saya bisa membayar hutang saya. Kalau ada uangnya, kita berusaha untuk dekat dengan orang tersebut, kita bicara apakah bisa dicicil. Kalau katanya iya, maka cicillah. Sisakan untuk makan kita, untuk keperluan kita, terus selebihnya kita cicil, jangan ditahan. Kita segerakan membayar hutang-hutang kita, kita cicil hutang-hutang kita, yakin. Maka saya ibaratkan kalau kita mengasah suatu pisau, maka itu akan menjadi sangat tajam. Ibaratkannya,
Jadi kalau kita sudah itu kita jalankan, maka amalan-amalan kita akan semakin dahsyat. Salawat-salawat kita semakin dahsyat. Kita cicillah hutang-hutang kita. Jangan berpikiran saya akan menyicil hutang-hutang saya ini kalau sudah mampu. Kalau sudah berlebihan, coba bayangkan orang yang mengasih pinjaman ke kita itu ada punya anak. Bahkan mereka terkadang mereka pun ada punya hutang juga. Jangan sampai mereka jengkel kepada kita. Karena doa-doa mereka apabila mereka terzalimi itu sangat ampuh kepada kita. Kan kita sudah jatuh nih. Jangan sampai tertimpa tangga. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Sekali lagi, kalau ada kelebihan agar dapat membayar hutang, segerakanlah membayar hutang. Segerakanlah membayar hutang. Segerakanlah membayar hutang. Agar kamu mendapatkan keberkahan yang hakiki. Karena apabila kita bersalawat maka kita akan mendapatkan keberkahan di dunia ini dan syafaat di akhirat. Agar mendapatkan keberkahan yang hakiki, maka kalau sudah jatuh tempo bayarlah hutang. Memang hampir rata-rata orang pernah berhutang. Tergantung, ada yang bisa cepat membayarnya, ada yang nanti, ada yang alasan ini, alasan itu, alasan ini. Orang yang suka menunda-nunda hutang, dia tidak akan kaya walaupun terlihat kaya, tapi dia tidak akan kaya. Hatinya akan menjadi gelisah dan gelisah. Pikirannya siang dan malam dia akan berusaha untuk memikirkan yang terbaik, akan tetapi tidak akan bisa. Dan orang yang berusaha untuk membayar hutang, berusaha mati-matian, dia termasuk orang yang jihad. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara penonton ini yang masih mempunyai tanggungan hutang, secepatnya bisa membayarnya. Akhirnya mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Salah kilap mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.